Kabupaten Bogor lebih baik. Wujudkan pilkada yang jujur dan adil, secara langsung umum bebas rahasia. Pilkada bukan aspirasi, wahana merawat. KPU Kabupaten Bogor gelar sosialisasi peran media massa dalam peningkatan partisipasi pemilih Pilkada tahun 2024 berlokasi di Hotel Haris Jalan Tegar Beriman, Cibinong, 15 November 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bogor mengadakan kegiatan sosialisasi bertema peran media massa dalam peningkatan partisipasi pemilihan Pilkada tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh puluhan perwakilan media massa serta organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bogor, Ikatan Wartawan Online IO Bogor Raya, dan kelompok kerja Pokja Wartawan. Kegiatan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menghadirkan narasumber seperti Ketua KPU Kabupaten Bogor M. Adi Kurnia SH dan perwakilan media massa seperti Haji Dedi Blue dan Rizky Nur, pemimpin redaksi Radar Bogor. Ketua KPU Kabupaten Bogor Adi Kurnia menegaskan pentingnya peran strategis media massa dalam menyukseskan pilkada. Sesi pemaparan materi panel turut menjadi sorotan dalam acara ini. Haji Dedi Blue mewakili PWI Kabupaten Bogor menyampaikan pentingnya menjaga independensi media selama Pilkada serentak 2024. Sesi akhir para jurnalis diajak melakukan fun game menggunakan gerakan yang dipandu oleh Hari Terjalin Keakraban dan Kebersamaan Sesama Awak Media di Kabupaten Bogor. Ketua KPU menutup acara dengan ajakan kepada para jurnalis untuk terus mendukung penyebaran informasi yang berimbang dan membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Dari Kabupaten Bogor, Nur Laila, Palapa TV mengabarkan. Juga langsung ke masyarakat Kabupaten Bogor. Independensi media massa ya buat kita para jurnalis. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ketua Adi, Pak Haji Dedi, mohon izin moderator juga. Pertama mungkin saya mohon maaf dulu ke teman-teman semua. Tadi telat satu, yang kedua saya salah membaca forum ini. Jadi saya kira tadi seperti di KPU Kota Bogor sebelumnya sosialisasi ke PPS dan PPK, tapi ternyata, dan seperti biasa ketika saya mengisi masuk ke bagaimana kita mengantisipasi menjaga pilkada ini tetap damai, begitu teratur di media sosial. Mohon izin langsung ke media sosialnya. Semua aturan, semua kondisi, semua potensi yang terjadi, dan betul memang seperti itu kita semua merasakan lah ya, kita semua merasakan seperti itu, dan namun juga kita dituntut bagaimana untuk tetap independen. Dan terkait independensi dalam dunia pers, baik itu untuk jurnalis maupun media massa, itu sudah jelas diatur dalam kode etik maupun aturan-aturan yang lainnya. Kalau bicara tentang pers, jurnalis ataupun media massa, jelas dan mutlak kita harus berpihak kepada rakyat, ya kan? Bukan berpihak kepada satu kelompok. Artinya sudah jelas seperti yang tadi saya sampaikan, fungsi dari pers atau peran pers sendiri diantaranya ya seperti itulah pers. Tapi dalam perjalanannya ya kita tidak bisa independen. Kasarnya lo berani bayar, gue mainkan, kan seperti itu. Kasarnya seperti itulah. Jadi kalau ada kelompok yang berani membayar, ya kita akan mainkan beritanya, baik itu berupa konten berita maupun iklannya ataupun sosialisasi dalam bentuk advertorial dan lain sebagainya. Jadi jelas seperti yang dikatakan oleh yang dirilis Dewan Pers terkait dengan kemerdekaan pers yang saat ini turun dari 70 sekian poin menjadi 69 poin. Terbuka dengan media tersebut untuk pemasangan iklan, pasangan calon, karena memang untuk sosialisasi ini bukan hanya kita lakukan bersama-sama teman-teman media, juga kami sudah lakukan bersama teman-teman organisasi
organisasi kemahasiswaan, ke organisasi masyarakat itu sudah kami lakukan. Ada kurang lebih 20 organisasi yang sudah kita jalankan dengan pos anggaran 31 organisasi. Begitu juga dengan media. Waktu kami menjabat itu kita sempat kaget kenapa anggarannya untuk publikasi kecil sekali gitu. Memang kami sebelum sempat revisi waktu itu, mungkin sebagai bahan juga bagi kami ketika memang sangat dibutuhkan untuk beriklan di H- seminggu terakhir kita akan lakukan revisi untuk beriklan media. Mungkin ini kepada sekolah, SMA atau madrasah ya. Nah, itu mungkin teman-teman PPK pun menjalin komunikasi dengan teman-teman media kurang lancar. Hanya saja mereka hanya mensosialisasikan di media sosial PPK masing-masing. Cuma terkait sosialisasi di generasi milenial atau generasi zilenial itu sudah berjalan. Namanya ngobrol dengan Pak Aprian selaku Kepala Divisi. Mas, kita buat kegiatan yang bersama teman-teman media. Kegiatan kita buat di hotel. Karena apabila untuk mensosialisasikan pilkada di ketika ada kegiatan maulidan, itu juga sudah berjalan, mungkin tidak semasif yang kita harapkan. Pasti degradasi, karena ya seperti yang saya paparkan tadi, ada beberapa hal yang menjadi tergerusnya independensi media massa. Ya, salah satunya masalah kondisi ekonomi perusahaan, terus pengaruh atau dampak dari kelompok tertentu. Ya, itulah salah satunya. Jadi intinya kembali lagi kita sebagai wartawan ataupun pemilik ataupun dari pihak media untuk mengikuti aturan-aturan main yang baik dan benar. Intinya sikap independensi itu tetap harus kita jaga. Kita harus tetap objektif, berimbang, dan juga tidak tendensius walaupun istilahnya tidak ada yang bekerja sama dengan kita. Oke, terima kasih. Seperti yang dipaparkan oleh Dewan Pers, belum lagi 2024 mengalami penurunan menjadi 69,36 poin, 57 poin. Penurunan IKP itu diumumkan demokrasi kita dan jelas pers merupakan mendapatkan, sehingga kesejahteraan masih menjadi mimpi bagi jurnalis di banyak media, ya termasuk di Bogor maupun nasional ya. Ya seperti kenyataannya platform cetak, elektronik maupun online iklan demi menunjang perekonomian perusahaan. Ya karena memang itulah kerjasama, advertorial dan lain sebagainya. Ada ini, nah, itu sangat apa ya? Ya kita lanjut next. Instagram Radar Bogor sekarang di 502 sudah 27 ya, sudah naik lagi. Radar Bogor itu akun Radar Bogor, kemudian akun radarbogor.id. Berikan tanggapan dengan apa yang tadi dipaparkan. Saya belum melihat dari dua narasumber ini cara bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Di satu sumber di Abang Haji Dedi tadi memaparkan independensi media. Sebetulnya yang saya tahu media itu tidak ada yang independen, tapi berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran. Oleh karenanya, saya rasa sebagai media massa kita harus sama-sama berpihak pada kebenaran, juga berpihak pada rakyat. Kalau jadi untuk saran saya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini kepada masyarakat ini, salah satunya media ini menginformasikan pentingnya memilih, pentingnya menentukan calon berdasarkan visi dan misi, dan pentingnya memilih pemimpin untuk 5 tahun yang akan datang. Nah itu bagaimana caranya? Soalnya kan dari setiap pemilu ke pemilu, media massa maupun penyelenggara pemilu selalu mensosialisasikan pentingnya memilih, tapi apa yang bisa menarik dan meningkatkan partisipasi masyarakat ini? Misal dengan cara apa atau dengan cara seperti apa? Nah kemudian pertanyaan saya saat ini
bagaimana peran media massa ini meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada tahun 2024. Sementara kita tadi membahas hanya internal kita lah, soal independensi, soal kode etik jurnalistik, dan soal bahkan tadi disampaikan dari Radar Bogor malah mensosialisasikan medianya sendiri. Ngajak media massa untuk meningkatkan partisipasi. Artinya mungkin ini lebih kepada pertanyaan kepada Ketua KPU ya. Artinya gini Pak Adi, di dalam media ini kami punya wartawan-wartawan di 6 dapil Pak ya, Kabupaten Bogor. Kalau di media kami ini wartawan itu bukan berafiliasi. Misalnya ada satu grup dengan kepala desa mana, dengan ketua BPD dan lain sebagainya, di elemen-elemen desa dan lain sebagainya. Nah biasanya berita-berita kami itu di-share Pak di grup-grup tersebut. Dan artinya, namun media ini kan seperti yang Pak Haji tadi bilang ya, Pak Haji bilang perlu iklan dan lain sebagainya. Nah apakah KPU juga menganggarkan untuk iklan bagi media-media online yang hadir di sini, Pak Ketua? Karena dengan iklan tersebut, media kami akan bisa beroperasi, Pak. Gitu. Bisa beroperasi. Kami sebagai pimpinan media yang beberapa hadir hari ini bisa menginstruksikan kepada wartawan kami di 6 dapil agar supaya selalu memuat berita yang bermuatan himbauan, karena kan itu memang legal Pak ya, tidak menyalahi undang-undang atau sebuah perda gitu. Artinya kami bertanya dan mungkin juga mengharapkan Pak Adi bersama jajaran bisa menyediakan slot iklan untuk media-media online yang hadir hari ini Pak. Kira-kira begitu, supaya kami juga bisa bergerak mengkampanyekan apa yang jadi target dari 45% Pak Adi. Kira-kira begitu aja Pak. Terima kasih. Memang idealnya sih media independen ya, artinya tidak berpihak ke salah satu calon dalam kampanye. Tapi kan dalam realitasnya itu agak susah untuk diterapkan ketika media bekerja sama dengan salah satu calon. Ini kan pilihannya dia mengkampanyekan salah satu calon dan salah satunya minimal diabaikan, atau walaupun dia melakukan yang paling buruk itu melakukan campaign terhadap salah satunya. Jadi dalam industri media yang sedang tidak baik-baik saja, saya pikir memang agak susah ya menerapkan independensi. Pertanyaannya kira-kira bagaimana cara menjaga independensi media dengan kondisi industri media yang seperti ini? Artinya banyak media yang saat ini di zaman disrupsi digital ini membutuhkan pemasukan untuk menghidupi perusahaan, memberi gaji kepada karyawan, tapi di sisi lain dia tetap dituntut untuk independen. Mungkin persoalan independensi itu mungkin perlu didefinisikan ulang ya, terkait dengan peran media dalam demokrasi dan terlebih dalam kontestasi pemilu ataupun pilkada. Terima kasih. Dari Mas dua pertanyaan diarahkan ke Bapak-bapak yang dari depan, yang Ketua KPU, KPD dan lainnya. Saya fokus ke Ketua KPU karena yang saya tahu cara untuk membangkitkan semangat warga dan untuk menambah hak pilih itu adalah tugas dari semua pihak ya. Artinya pemerintah, terus ada memang di situ ada media, terus para guru, para kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksud kalau media itu Pak jelas yang tadi dipaparkan, mungkin teman-teman di sini sudah semuanya tahu bagaimana media independen, bagaimana jurnalis harus tidak boleh memihak ke sana kemari. Itu sih sudah saya rasa hari-harinya sudah makanan teman-teman semua di sini. Tapi yang perlu saya tanyakan,
kepada KPU sejauh mana artinya sosialisasinya selama ini ke mungkin pihak ke sekolah, karena kepala sekolah itu perlu mensosialisasikan kepada anak muridnya, begitu juga warga-warga yang lain termasuk pemerintah dan pemerintah desa dan kecamatan sekalipun. Karena kemarin Pak ada juga yang ada di jajaran pemerintah itu salah satu kepala desa itu salah kaprah juga, karena kebetulan saya hidup di sana. Mungkin tidak perlu saya sebutkan desanya. Kebetulan waktu kemarin itu masih pelantikan KPPS Pak. Jadi sang kepala desa ini memaparkan bahwa para KPPS itu harus membangkitkan semangat dan menambah, harus mempromosikan dan menambah supaya bagaimana membangkitkan partisipasi masyarakat. Karena memang masyarakat pemerintah ingin mencapai 80% lebih, itu mungkin 85%. Nah, saya juga sampai katakan itu bukan tugas KPPS. KPPS itu sudah ada fungsinya masing-masing. KPPS itu ada bertugas di KPPS, bagaimana mengarahkan, mungkin menunjukkan itu saat pelaksanaan. Tapi itu adalah tugas pemerintah. Nah, saya tanyakan ini yang maksud saya, mungkin kata Kementerian Bogor tadi ada baiknya Pak. Jadi kalau kita media ini, kalau Bapak mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau apa, undang kami ya, kami akan ikut itu. Atau seperti kata kalian tadi, berikan visi misi para calon-calon ini supaya ada keseimbangan. Kami akan berikan di media kami. Kan itu sebenarnya salah satu ini kita untuk bisa membangkitkan daya tarik masyarakat kan seperti itu. Karena kita harus seperti itu. Kalau ini kami mengadakan kegiatan bersama teman-teman media dengan bertujuan untuk peran aktif teman-teman media untuk partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor. Bagaimana Pak tadi hasil? Alhamdulillah teman-teman media memberikan masukan dan usulan, mungkin itu nanti kita tampung sebagai bahan pertimbangan kami di KPU Kabupaten Bogor untuk yang usulan sosialisasi di beberapa wilayah di sekolahan. Pasti kami langsung tindak lanjuti, kita langsung share juga kepada teman-teman kita di badan ad hoc, di PPK maupun di PPS. Jadi selain kita akan ada agenda debat yang akan kita laksanakan pada tanggal 19 November, KPU Kabupaten Bogor akan melaksanakan lomba stand up yang akan tersebar di 3 wilayah. Itu ada di wilayah barat, wilayah utara, dan di wilayah tengah yang akan diselenggarakan dari mulai besok sampai hari Senin untuk kegiatan lomba stand up. Selain itu, KPU Kabupaten Bogor pun akan melaksanakan sosialisasi kepada film Tepati Janji yang diproduksi oleh KPU Provinsi yang akan diselenggarakan di kampus Unusia dan di kampus Universitas Juanda. Untuk tahapan saat ini kan udah menjelang pencoblosan ya. Distribusi logistik sudah sejauh mana? Jadi untuk logistik, alhamdulillah untuk kegiatan distribusi kami akan laksanakan pada tanggal 17 November 2024 dengan target 3-5 hari untuk proses distribusi logistiknya ke masing-masing rawan. Ada beberapa wilayah, contoh untuk rawan ini ada beberapa kategori, ada rawan bencana, terus rawan karena kondisinya gesekan politik gitu kan, itu tersebar di wilayah barat untuk rawan yang bencana. Berapa banyak logistik? 7.908 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, 7.908 juga untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.